Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Romo Thomas Uyun, perkenalkan, saya Brigita Astrid Nadana Yandra, selaku mahasiswa dari kelas Magister Manajemen Konsultasi Riset. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai tesis saya yang berjudul Flexible Working Arrangement and Job Characteristics on Female Employees Well-being in Banking Sector. Nah, penelitian ini itu dilatar belakangi oleh meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja. Berdasarkan data BPS atau Badan Pusat Statistik tahun 2023, tingkat partisipasi kerja perempuan mencapai 55,5%. Salah satu sektor yang banyak menyerap tenaga kerja perempuan adalah sektor perbankan. Namun, sektor ini dikenal memiliki tekanan kerja yang tinggi, target yang ketat, dan jam kerja yang kaku. Dalam kondisi seperti ini, banyak karyawan perempuan yang mengalami kesulitan untuk menjaga keseimbangan antara peran profesional dan tanggung jawab personal mereka. Ketidakseimbangan ini bukan sekedar persoalan waktu, tapi juga berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan subjektif atau subjective well-being. Oleh karena itu, hal ini menjadi penting untuk melihat bagaimana sih flexible working arrangement dan desain pekerjaan dapat membantu meningkatkan work-life balance sehingga kesejahteraan karyawan perempuan dapat terjaga. Nah, yang menarik dari tema ini itu adalah bagaimana sih isu work-life balance pada karyawan perempuan menjadi semakin penting seiring meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja. Di sektor perbankan, tantangan ini semakin besar karena lingkungan kerjanya itu memiliki tekanan yang tinggi, target yang ketat, dan jam kerja yang relatif kaku. Topik ini menarik bukan hanya karena relevan dengan kondisi aktual tenaga kerja perempuan saat ini, namun juga karena memberikan ruang untuk melihat bagaimana fleksibilitas kerja dan desain pekerjaan bisa menjadi solusi yang baik. Selain itu, penelitian tentang topik ini di Indonesia, khususnya di sektor perbankan, itu masih sangat terbatas. Nah, jadi penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi baik secara akademik dengan memperkuat literatur mengenai work-life balance dan subjective well-being, maupun secara praktis untuk mendukung kebijakan kerja yang lebih responsif terhadap kebutuhan karyawan perempuan. Nah, pertanyaan penelitian ini itu saya susun untuk menggambarkan alur hubungan antar variabel dalam model penelitian saya. Pertanyaan pertama membahas bagaimana flexible working arrangement dapat mempengaruhi subjective well-being dan logikanya itu sederhana. Ketika perempuan diberikan fleksibilitas dalam jam kerja atau tempat kerja, mereka akan memiliki kontrol lebih atas keseharian mereka. Nah, kontrol ini itu nantinya akan membantu mengurangi tekanan, meningkatkan kenyamanan bekerja, dan pada akhirnya berdampak positif pada tingkat kesejahteraan mereka. Pertanyaan yang kedua mengangkat dari job karakteristik model. Nah, desain pekerjaan yang baik dan yang juga jelas itu dapat membuat karyawan merasa lebih dihargai dan terlibat dalam pekerjaannya. Hal ini dapat meningkatkan motivasi intrinsik dan kepuasan kerja yang kemudian juga akan berdampak pada meningkatnya subjective well-being. Pertanyaan ketiga dan juga keempat itu membahas mengenai peran work-life balance sebagai variabel mediasi. Intinya, saya ingin melihat nih apakah flexible working arrangement dan juga job characteristic model itu benar-benar memberikan dampak langsung terhadap subjective well-being atau justru pengaruh tersebut terjadi melalui peningkatan work-life balance terlebih dahulu. Misalnya, fleksibilitas kerja bisa membantu karyawan perempuan membagi waktu antara pekerjaan dan juga tanggung jawab rumah tangga dengan lebih baik. Ketika keseimbangan itu tercapai, kesejahteraan subjektif juga ikut meningkat. Begitu pula dengan desain pekerjaan yang mendukung. Nah, pertanyaan yang kelima itu membahas mengenai peran status pernikahan sebagai moderator. Saya ingin menguji apakah hubungan antara work-life balance dan subjective well-being akan berbeda antara perempuan yang sudah menikah dan perempuan lajang. Logikanya adalah perempuan yang sudah menikah umumnya menghadapi peran ganda sebagai pekerja dan juga pengelola rumah tangga, sehingga ketika mereka berhasil mencapai work-life balance, efek positifnya terhadap kesejahteraan bisa jadi lebih kuat dibandingkan dengan perempuan lajang. Sebaliknya, jika keseimbangan terganggu, dampaknya juga bisa menjadi lebih berat. Nah, hubungan antar variabel dalam penelitian ini itu berangkat dari pemahaman bahwa fleksibilitas kerja dan desain pekerjaan bukan hanya berdampak langsung pada kesejahteraan karyawan, tetapi bekerja melalui mekanisme perantara yaitu work-life balance. Ketika karyawan perempuan di sektor perbankan memiliki fleksibilitas kerja melalui flexible working arrangements, serta desain pekerjaan yang mendukung seperti dalam job karakteristik model, mereka memiliki peluang lebih besar untuk mengelola peran kerja dan personal secara seimbang. Keseimbangan inilah yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan subjective well-being atau kesejahteraan subjektif. Itulah alasan mengapa penelitian ini menggunakan work-life balance sebagai variabel mediasi. Variabel ini menjelaskan bagaimana dan mengapa fleksibilitas kerja dan desain pekerjaan dapat memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan.
Sejalan dengan temuan COSEC dan juga Lodge pada tahun 2018, fleksibilitas kerja terbukti meningkatkan kesejahteraan karyawan secara tidak langsung melalui peningkatan keseimbangan hidup. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan status pernikahan sebagai variabel moderasi. Dalam konteks Indonesia, perempuan menikah itu umumnya menghadapi beban peran ganda yang lebih berat dibandingkan perempuan lajang. Nah, hal ini berpotensi memperkuat atau memperlemah pengaruh work-life balance terhadap subjective well-being. Dengan kata lain, status pernikahan bukan hanya sekedar karakteristik demografis, tetapi juga faktor yang dapat membentuk kekuatan hubungan antara variabel utama dalam penelitian ini. Nah, penelitian ini itu berangkat dari tiga literatur utama yang menjadi dasar dalam membangun model hubungan antar variabel. Yang pertama adalah Heckman dan juga Oldham di tahun 1976 melalui job karakteristik model. Mereka menjelaskan bahwa desain pekerjaan yang mencakup otonomi, variasi keterampilan, makna pekerjaan, identitas tugas, dan umpan balik dapat meningkatkan motivasi intrinsik, kepuasan kerja, serta kesejahteraan psikologis. Yang kedua adalah dari Kosek dan Lodge di tahun 2018 menyoroti pentingnya flexible working arrangement sebagai strategi untuk mengurangi konflik peran dan meningkatkan keseimbangan kehidupan kerja. Yang ketiga adalah studi Medina Garrido dan juga kawan-kawan di tahun 2023 yang berjudul Relationship Between Work-Family Balance, Employee Wellbeing, and Job Performance, dan yang menegaskan bahwa kebijakan work-family termasuk fleksibilitas kerja dan dukungan keseimbangan kehidupan kerja memiliki pengaruh tidak langsung terhadap performa melalui kesejahteraan karyawan. Nah, dari ketiga literatur ini muncul research gap-nya, yaitu belum banyak studi yang secara simultan menguji mediasi work-life balance dan moderasi status pernikahan dalam konteks Indonesia termasuk khususnya sektor perbankan. Serta belum cukup menggabungkan dari flexible working arrangement dan juga job karakteristik model untuk menjelaskan subjective well-being karyawan perempuan. Nah, penelitian ini dilakukan pada sektor perbankan di wilayah Jabodetabek yang mencakup bank publik maupun swasta. Wilayah ini dipilih karena merupakan pusat aktivitas industri perbankan terbesar di Indonesia dengan jumlah lembaga keuangan dan karyawan perempuan yang relatif tinggi. Selain itu, sektor ini memiliki lingkungan kerja yang cepat, bertekanan tinggi, target yang ketat, serta jam kerja yang kaku, yang merupakan kondisi yang relevan untuk menguji pengaruh flexible working arrangement dan job karakteristik model terhadap work-life balance dan subjective well-being. Nah, kemudian adalah strategi sampling yang digunakan dalam penelitian ini merupakan non-probability purposive sampling. Nah, responden itu dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu karyawan perempuan pada posisi staff dan middle management, dengan masa kerja minimal 1 tahun. Kriteria ini dipilih agar responden yang terlibat memiliki pengalaman kerja yang cukup untuk memberikan jawaban yang reflektif terhadap variabel penelitian. Nah, proses pengumpulan data itu dilakukan menggunakan Google Form yang disebarkan secara daring melalui jaringan profesional dan organisasi perbankan di wilayah Jabodetabek. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menjangkau responden lintas cabang secara cepat, efisien, dan juga fleksibel. Lalu selanjutnya adalah pengolahan data itu dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling atau SEM. Nah, metode SEM ini dipilih karena mampu menguji hubungan kausal yang kompleks antar variabel secara simultan, berbeda dengan analisis regresif konvensional yang hanya melihat hubungan dua variabel secara terpisah. Dengan SEM, penelitian ini dapat menguji pengaruh langsung flexible working arrangement dan job karakteristik model terhadap subjective well-being, peran mediasi work-life balance, dan yang terakhir adalah moderasi status pernikahan terhadap hubungan work-life balance dan juga subjective well-being. Selain itu, SIM juga memungkinkan dilakukan uji validitas, reliabilitas, serta goodness of fit model, sehingga hasil penelitian memiliki landasan statistik yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Demikian presentasi dan juga pemaparan dari tesis saya. Terima kasih.